Wal mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Nah, kemarin ada syair ya. Kemarin ada syair barin. Ini jangan ganggu terusnya. Ini. Ya. Nah, syair yang terakhir dari rangkaian syair yang sudah beberapa minggu saya sebutin. Nah, syair yang terakhir itu fa inna fatihan bunyinya. Fa inna fatihan wahidan. Nih, perhatian. Fa inna fatihan sesungguhnya faqih. Faqih itu orang yang alim, orang yang berilmu agama. Ya, sesungguhnya orang yang faqih, yang berilmu agama, ya, wahidan satu orang nih. Ada orang ahli ilmu agama, satu orang. Asyaddu ala syaitan itu lebih berat. Lebih berat artinya apa? Setan lebih takut, setan lebih khawatir. Ya, min alfi abidin ketimbang 1000 orang ahli ibadah. Maksudnya apa? Orang ahli ibadah tau ya? Alim itu orang ahli ibadah, alim orang ahli ilmu. Nah, alim orang alim itu lebih ditakutin sama setan. Kalian kalau ibadah doang nggak ada ilmunya, sama setan mah ditawarin. Paham nggak? Kalian ibadah nih, sholat rajin, tapi sholatnya tanpa ilmu, biwayri ilmin, nggak ada ilmunya, nggak ada ilmu sholatnya, nggak ada ilmu wudhunya, itu sama setan ditawarin. Iya, sholat biar banyak sholat. Kenapa? Karena kagak ada faedahnya sholatnya. Kenapa? Karena dia ada ilmunya. Gitu, paham ya? Dia mau 1000 rakaat, 1.000.000 rakaat, tapi dia nggak belajar ilmu tentang sholat, maka nggak ada faedahnya. Nah, makanya nih yang udah mulai tadi, kalau bisa belajar ilmu tentang sholat. Saya mau nih, kita taklim lagi di luar malam ini, yang gede-gede aja nih. Yang kecil bahasa ibu, yang udah balik-balik aja. Ngaji fikih yang berkaitan dengan ibadah, yang penjelasan dulu aja sampai nonton aja. Nah, kita belajar tentang wudhu bagaimana. Air kan mulai dari air, jangan salah-salah wudhu, main sembarangan air aja. Itu boleh nggak wudhu pakai air kopi? Kan air. Boleh nggak wudhu pakai air apa? Ya kan air juga. Boleh nggak tuh banjir tuh? Tadi boleh nggak wudhu di situ? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Kenapa boleh? Ngaji biar tahu boleh gimana sih, kan kelihatannya jorok ya. Kopi nih, kita jadi jodoh kopi enak kan ya? Kopi enak, apalagi kopi liong di sini nggak ada di Bogor atau Depok, kan enak tuh buat wudhu, agak boleh. Tapi air tadi banjir buat wudhu, emang kalau di pesantren Asapina tuh, kalau yang pernah ke pesantren Asapina kemarin pernah mau di pesantren Asapina ya, cuma di luar, coba masuk. Di pesantren Asapina tuh samping aula ada kolam. Jadi suatu waktu kadang-kadang listrik mati dari pagi sampai malam. Gitu namanya di pinggiran. Kadang-kadang mesin rusak. Mau sholat nggak bisa wudhu di kolam gede. Udah wudhu orang santri. Kenapa pada wudhu? Mereka kan nggak ragu karena mereka tahu ilmunya. Gitu kalau kita wudhu ya gitu. Apalagi ada orang wudhu kagak kita marah, lu nggak asal lu. Paham nggak lu? Paham nggak kalian? Ya, lu nggak asal lu. Kita diketawain sama orang yang paham. Gitu. Makanya kudu tahu ilmunya. Jadi ibadah kita kagak ragu-ragu. Kita tadi Allah Akbar, ada yang bilang, lu tadi wudhu nggak asal lu. Pakai air banjiran. Kita ragu nih. Hilang ibadah kita, rusak, batal soal kita. Itu pentingnya belajar. Nah di sini, fa'inna faqihan, sesungguhnya orang yang faqih, orang yang alim, orang yang paham agama di mata setan itu dia lebih kuat. Contohnya lagi nih, gini. Seandainya ada orang ahli ibadah, dia baca Quran, dia wiridan, dia baca sholawat, dia sholat, dia puasa, itu mah buat dirinya sendiri. Sholat buat dirinya. Ya, sholat buat diri sendiri, dia baca Quran buat dirinya, dia wiridan buat dirinya, dia sholawatan buat dirinya. Tapi kalau ada orang alim duduk di satu majelis gitu, itu setan khawatir, takut setan. Kenapa takut? Karena bisa kehilangan teman-temannya nanti di neraka. Maksudnya apa Pak? Yang tadinya orang kagak tahu hal-hal yang haram, lantaran orang alim duduk ngajar, akhirnya dia paham. Narkoba haram, boleh tahu. Apaan aja
aja narkoba haram, ya sesuatu yang memabukkan. Kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu khamr. Wa kullu khamrin haramun, dan setiap yang memabukkan itu dan setiap khamr itu adalah haramun, haram. Jadi apapun itu jenisnya, ya, apapun itu jenisnya, kalau dia menghilangkan akal bisa memabukkan maka haram. Lantaran dia duduk di majelis taklim, di majelis ilmu. Makanya seorang yang alim faqih itu lebih ditakutin oleh setan. Paham nih? Makanya kita di sini kita niatin biar kita paham, biar kita tahu, gitu, ya. Nah, asyaddu 'ala syaitan min al-kafirin, lebih hebat, lebih setan takut daripada 1000 orang ahli ibadah. Ada orang ahli ibadah 1000 orang dibandingin sama satu orang alim, ini gak ada apa-apanya. Paham gak nih? Jadi kan kalian berpikirnya gini, ini kalian berpikirnya gini, khususnya yang udah pada balik. Oh ternyata orang itu ibadah, kok gak ada apa-apanya ya, gitu. Berpikirnya kayak gitu. Paham? Ya coba pikirin dong ini. Kenapa? Lantaran ibadah kita tidak ada keilmuannya, gitu. Makanya perlu belajar. Ya, bisa belajar di majelis taklim, bisa belajar di pondok pesantren, silakan. Gitu ya. Nah, kalian harus punya ilmunya ketika kalian beribadah. Itu baru satu jenis sholat. Kan ibadah banyak, ada puasa. Puasa loh, puasa, gitu kan? Puasa, iya puasa. Ya karena puasanya nggak didasari sama keilmuan, ya cuma nahan lapar sama haus doang. Kan Rasulullah bilang, "Amin shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'athas." Nanti nih Ramadan bentar lagi 2 bulan lagi. Kata Rasulullah, berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak didapati dalam puasanya itu illa al-ju', kecuali lapar sama haus doang. Nanti di hadapan Allah kita nagih, ya Allah mana ibadah puasa saya pahala? 0. Kenapa 0? Ya karena kita puasanya nggak pakai ilmu. Akhirnya perbuatan yang bisa ngebatalin puasa kita hilang semua. Ya, puasanya hilang, pahalanya kenapa? Baru banget sahur gitu ya. Baru banget sahur sholat subuh, udah ngomongin orang, udah ngegunjing, riba, tipu orang, ya, maling dan lain sebagainya. Yang bikin puasa kita satu demi satu pahalanya gugur. Nah, ini mumpung mau puasa nih, bentar lagi mau nisfu Sya'ban. 2 bulan lagi berapa lagi lah? Enggak ini ya. Enggak sampai 3 bulan ya, kurang lebih 3 bulan. Karena tawakuf itu di jadwal musola itu tawakuf pengajian malam Kamis bulan Februari. Nah, gitu. Nah, gimana untuk mengupgrade keilmuan yang ngaji? Yang mondok, malas. Ya, jangan malas. Karena ilmu bisa didapetin di mana aja. Apalagi kita tinggal di Jakarta, kiai banyak, ustadz banyak. Kalau kita sampai nggak tahu ilmu agama Islam, males kita namanya. Kiai banyak. Ya, di daerah sekitar rumah kita ada itu banyak banget. Gitu, paham ya? Paham nih? Paham ya? Saya yang gede-gede boleh didiskusiin karena kalian sudah mukallaf. Mukallaf tuh terbebani oleh hukum. Jadi yang wajib kalian udah wajib menjalani. Gitu. Contohnya kayak sholat, dikit-dikit dilengkapin yang belum lengkap gitu. Semua nih, saya bukan ngomong buat 1-2 orang, khususnya ngingetin diri saya pribadi juga. Karena saya ngomong di depan sini bukan berarti saya lebih baik. Bukan ya. Jadi sama-sama mengingatkan. Gitu. Yang sholatnya belum lengkap dilengkapi, yang belum bagus dibagusin gitu. Yang azan nih, yang azan semangat lagi. Kemarin dengerin terakhir nggak pengajian di hari Sabtu? Bab kitab Tanbihul Ghafilin. Tanbih itu artinya peringatan, atensi. Ghafilin bagi orang-orang yang lupa. Babnya itu membahas tentang fadilatul muazzin. Itu dijelasin doang sama pihak Sabtu. Ya, muazzin itu pahalanya bisa sesuai dengan jumlah orang yang sholat lantaran dengan suaranya. Dan lantaran dia sholat gara-gara dengerin suara si muazzin tersebut gitu. Jadi semangat yang udah rajin azan semangat ikhtiarnya gitu. Gua kalau masuk surga pakai pahala gua sendiri makanya masuk akal ya. Jadi gitu ya. Kalau kita pikir-pikir kalau gua masuk surga pakai pahala gua sendiri kayaknya bakal masuk. Jangankan di dalam jadi emperannya juga kita nggak mungkin dapat kali ya. Di emperan. Karena ibadah yang kita istiqomah ini tuh kayak azan. Itu mungkin kita bisa. Kalau kita pahala kita banyak, iya,
orang pada sholat lantaran belum. Lantaran belum apa? Lantaran belum ambilin orang pada sholat. Orang pada sholat tuh, lantaran lu azan. Kau pada malah kita, gitu ya. Jadi jangan ragu untuk berbuat baik, baik azan dan lain sebagainya. Dan termasuk pengajian malam Jumat. Jadi maksudnya saya ingetin. Ya maksudnya buat diri sendiri. Jadi kalau hujan, tetap kita ada pengajian. Ya hujan air, ya. Tadi saya bilang, mau hujan takut, mau orang tua kenapa? Jangan, ya. Jadi tetap, memang ujiannya gitu, masyaqqah. Jadi al-ilmu bil qadril masyaqqah. Ya, al-ilmu bil qadril masyaqqah itu di pesantren tuh sering disebut itu. Al-ilmu bil qadril masyaqqah. Ilmu itu tergantung atau sesuai dengan kesulitannya. Semakin sulit kita dapetinnya, akan semakin banyak yang kita dapat. Hujan mah pakai jas hujan gitu kalau kata saya sama jas hujan mah gitu. Ya. Jadi nanti kalau santri di pesantren ngantuk lapar gitu, sakit pergilah. Ya, kalau kata Kiai Haris, lu sakit bisa jalan, bisa ya udah jalan aja. Walaupun sakit, lu sakit bisa ngesot jalan besok. Itu kan saking pentingnya untuk ilmu gitu ya. Tsumma qala wa kadzalika fi sa'iril akhlaqi wallahu a'lam bissawab. Nanti kita bahas tentang penjelasannya tuh gitu ya. Dari yang tadi. Akhlak-akhlak yang sudah dijelasin, ada murah hati, bakhil dan lain sebagainya.